Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada dua smartwatch dari Hilo. Yang pertama ini adalah Hilo RS3 dan ada penerusnya juga di sini Hilo RS4. Di video ini saya bukan mau ngeversusin ya antara kedua smartwatch ini, tapi lebih ke mau ngomongin aja nih bahwa Hilo itu menurut saya lumayan serius ya dalam masalah pengembangan lini produk smartwatch mereka. Tapi kalau ada yang nanya mending mana antara RS3 dengan RS4 ini, akan saya jawab secara sederhana. Pertama mungkin dari segi desain ya. Kalau teman-teman lebih suka desain bulat ya udah jelas itu silahkan ambil RS3. Kalau lebih suka kotak ya ambil RS4. Yang kedua, kalau teman-teman butuh GPS, jawabannya udah sangat jelas ya, ambil RS3. Karena RS4 ini tidak mendukung GPS. Yang ketiga, kalau kamu tipe orang yang nggak terlalu peduli ya, apakah smartwatch itu harus kotak ataupun bulat, di sini saya lebih merekomendasikan untuk ambil RS4 aja karena ini yang terbaru dari Hilo. Dan ini ada hubungannya dengan apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, kembali ke pembahasan. Kenapa saya bilang Hilo itu serius ya dalam mengembangkan lini produk smartwatch mereka. Pertama, bagi teman-teman yang udah ngikutin produk-produk Hilo dari awal mereka keluar sampai saat ini, mungkin tahu ya, dulu itu aplikasinya bukan Hilo Fun, tapi Hilo Fit. Tapi jauh sebelum nama mereka berubah, mereka udah punya aplikasi sendiri, itu menandakan mereka serius untuk mengembangkan lini smartwatch mereka. Di luar sana kan banyak ya aplikasi-aplikasi untuk smartwatch universal seperti Eagle misalnya atau bahkan Zblast lah yang lini smartwatchnya itu udah banyak tapi mereka belum punya aplikasi sendiri. Mereka masih numpang di David, kemudian masih numpang di Gloryfit. Sedangkan Hilo dari awal mereka udah punya aplikasi sendiri yaitu Hilo. Dulu Hilo Fit, sekarang udah jadi Hilo Fun. Nah, perubahan-perubahan softwarenya juga saya rasakan itu lumayan signifikan ya. Terutama lompatannya itu terasa ketika dari RS3 ke RS4 ini. Yuk kita lihat bareng-bareng side by side. Pertama kita lihat dulu watch face. Nah di RS3 itu watch face-nya sedikit banget, cuman ada dua. Ini by default. Karena yang terakhir yang nomor 3 ini adalah additional ya, tambahan. Jadi kalau kita mau nambah watch face, otomatis yang diganti ya yang nomor 3 ini. Tapi yang 1 dan 2 ini tidak bisa dihapus dan tidak bisa diganti. Sedangkan di RS4 watch face defaultnya udah lumayan banyak. Yaitu ada 5 watch face. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini additional. Tapi di additional watch face yang ada di RS4 ini udah mendukung seperti ini nih. Kita klik start running ya langsung masuk ke running. Di RS3 tuh nggak ada watch face yang seperti itu. Kalau kita klik gitu ya bagian ini start running ya langsung masuk ke running. Kalau ada watch face yang tampilannya heart rate gitu, kita klik bagian heart rate-nya akan masuk langsung ke heart rate. Selanjutnya kita masuk ke quick setting. Nah ini dia tampilan quick setting yang ada di RS3. Sekarang kita lihat di RS4. Nah tampilan quick settingnya jadi seperti ini. Coba kalau saya bandingkan side by side, mana yang terlihat lebih elegan? Jelas ya, akan memilih yang RS4 ini. Sekarang kita lihat bagian brightness-nya. Tampilannya seperti ini ya untuk pengaturan brightness. Kalau di RS4 kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian kita lihat ke bagian widget. Nah ini tampilan widget di RS3. Pangling ya. Sekarang kita lihat widget yang ada di RS4. Sekarang kita coba ya side by side. Nah ini perbedaannya. Next heart rate monitoring. Kemudian yang ketiga di sini SPO2, di sini sleep tracker ya. Berbeda. Ini weather, ini sleep trackernya. Perbedaannya seperti ini. Animasi-animasinya juga lebih bagus ya. Terlihat dikembangkan di RS4 ini. Ini RS4 lebih bagus juga.
Kemudian yang terakhir ini dia breathing exercise. Sekarang kita coba play ya. Ini please relax. Nah ini juga terlihat ya perbedaannya, perubahannya. Coba di sini terlihat lebih elegan yang ada di RS4. Itu pendapat saya. Next kita lihat tampilan menu di RS3. Swipe dari bawah dan ini tampilan menunya. Sederhana ya, list dan tidak bisa dirubah. Sekarang kita lihat tampilan menu di RS4. Sama ya, swipe dari bawah. Sekarang udah jadi grid kayak gini. Kalau saya bandingkan side by side, di sini terlihat ya ada perubahan di icon-icon mereka. Sekali lagi ini tuh menunjukkan kalau Hilo beneran serius ya untuk mengembangkan software. Selanjutnya kita masuk ke bagian setting. Di sini settingnya sederhana di RS3, watch face, brightness, about, power off, recovery. Sekarang kita lihat setting yang ada di RS4. Di sini watch face, brightness, about, power off, reset. Sama ya, masih sederhana, tapi untuk tampilannya kita bandingkan side by side. Di sini lebih rapih yang ada di RS4. Sekarang kita lihat di bagian about. Untuk RS3 versionnya V000543. Sedangkan di RS4 seperti ini versinya, versi 2.21 ya. Di sini versinya versi 00. Di sini udah versi 21. Sekali lagi saya katakan antara RS3 dengan RS4 lompatannya begitu terasa. Dari pertama saya unboxing dan juga first impression saya di RS4 langsung kelihatan perbedaannya. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang positif ya bagi kita sebagai konsumen. Tentunya pengen perbaikan-perbaikan di setiap lini smartwatch. Jadi tiap generasi itu ada perbaikan, ada pembaruan. Nah setelah ketahuan kayak gini, saya semakin gak sabar pengen lihat produk terbaru lainnya dari mereka, terutama di lini yang murah seperti Hilo Solar ya. Kelanjutannya seperti apa? Apakah mereka juga ngasih update software di sana untuk UI yang lebih menyenangkan atau masih menggunakan UI yang jadul? Dan saya juga berharap produsen yang lain mengikuti ya, seperti Z-Blaze terutama yang kelihatan udah mulai serius ya, mereka memasarkan berbagai macam lini smartwatch mereka, tapi sayangnya mereka belum punya tim R&D sendiri ya, mereka belum punya tim research and development sendiri. Coba kalau udah punya, mereka bisa mengembangkan software sendiri. Dan yang terakhir mungkin produk-produk lokal juga sama ya, saya berharap mereka juga bisa bersaing dengan membentuk tim R&D sendiri seperti Eagle, kemudian Viata, supaya kalau udah punya aplikasi sendiri ya pastinya akan lebih optimal. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain seputar Hilo Smartwatch, boleh ya ditulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Dan kalau masih ada pertanyaan juga silahkan tulis aja di kolom komentar, atau boleh juga DM saya di Instagram di @fauzizal19. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilo cakep. Kami tunggu ya produk-produk selanjutnya.